Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Anissa Kurota Aina, Irna, Neda Gusmeli, dan saya sendiri yaitu Wahidia Silatul Jannah akan membahas tentang logika definisi, nilai kebenaran, dan negasi. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Nelda Gusmeli. Kepada Nelda kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika. A. Definisi logika. Logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, logika berasal dari kata logos, yang artinya kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau ilmu pengetahuan. Secara istilah, logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan kesimpulan yang valid atau benar, dan yang tidak valid atau tidak benar. Pelajaran logika fokus pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement. Di dalam logika, kita akan mengenal istilah penalaran, yang diartikan sebagai penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Penalaran sering pula diartikan cara berpikir, merupakan penjelasan untuk memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang sudah diakui kebenarannya, dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Ada dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Berikut ini penjelasan tentang penalaran tersebut. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar atau untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contoh, premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Contoh, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Jadi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif itu sendiri adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Premis 1, bebek 1 berkembang biak dengan telur. Premis 2, bebek 2 berkembang biak dengan telur. Premis 3, bebek 3 berkembang biak dengan telur. Premis 4, bebek 4 berkembang biak dengan telur. Premis 50, bebek 50 berkembang biak dengan telur. Kesimpulan, semua bebek berkembang biak dengan telur. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang nilai kebenaran. Definisi nilai kebenaran. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nilai kebenaran pernyataan P diberi lambang tau P. Jika benar, maka nilai kebenarannya B. Jika salah, maka nilai kebenarannya S. Contoh dari nilai kebenaran. P. Kambing adalah hewan berkaki 4, maka tau P sama dengan B atau benar karena kambing adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Kedua, Q. 6 kali 11 sama dengan 60, maka tau Q sama dengan S atau salah, di mana 6 dikali 11 memiliki hasil 66, bukan 60. Nilai kebenaran dalam suatu kalimat dalam konteks logika matematika sudah pasti melalui pembuktian tertentu. Seperti pada contoh di atas, kaki kambing berjumlah 4 buah
nilai kebenarannya adalah benar. Di sini sudah melewati proses pembuktian sehingga nilai kebenarannya dikatakan benar. 2. Pernyataan nilai kebenaran. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R, dan seterusnya. Setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Contoh: A. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. B. 5 adalah bilangan genap. C. Kemana Anda pergi? Kalimat A merupakan pernyataan yang bernilai benar, karena Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Kalimat B merupakan pernyataan yang bernilai salah, karena angka 5 merupakan bilangan ganjil. Kalimat C bukan merupakan pernyataan karena tidak bernilai benar atau salah, melainkan menanyakan tentang suatu hal. Kalimat-kalimat yang tidak termasuk pernyataan adalah A. Kalimat perintah. B. Kalimat pertanyaan. C. Kalimat keheranan. Dan D. Kalimat harapan. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kebenaran faktual, yaitu kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. B. Kebenaran logis, yaitu kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Kalimat pernyataan kemudian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat pernyataan tertutup dan kalimat pernyataan terbuka. Kalimat pernyataan tertutup merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang sudah pasti, apakah nilainya benar saja atau salah saja, dan tidak bisa diubah-ubah. Contoh: A. Semua orang akan mati. B. Gula itu manis. Dan C. 2 tambah 3 sama dengan 10. Kesimpulan: contoh A dan B memiliki nilai benar, sedangkan contoh C memiliki nilai salah. Ketiga kalimat di atas merupakan pernyataan tertutup karena nilai kebenarannya sudah pasti. Yang kedua, kalimat pernyataan terbuka. Kalimat pernyataan terbuka merupakan kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya atau relatif. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat perubahan variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Variabel adalah simbol untuk menunjukkan suatu anggota yang belum spesifik dalam semesta. Contoh: ayam geprek itu enak. B. 2x tambah 3 sama dengan 11. C. Y dikurang 3 lebih besar 9. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat terbuka karena belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Kalimat A, tidak semua orang menyukai mie ayam, dan definisi dari rasa enak orang itu terdapat perbedaan. Kalimat B, jika nilai X diganti 2, maka nilai kebenarannya adalah salah. Namun jika nilai X diganti dengan 4, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kalimat C, jika nilai Y adalah 5, maka nilai kebenarannya adalah benar. Namun jika nilai Y adalah 15, maka nilai kebenarannya adalah salah. Catatan: nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau angka 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B, sedang angka 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Baiklah, saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang negasi. Negasi atau ingkaran adalah
suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula sehingga bernilai benar. Jika pernyataan semula salah dan bernilai salah, maka pernyataan semula benar. Jika pada suatu pernyataan P diberikan pernyataan lain yang disebut negasi P, maka dapat dibentuk dengan menuliskan tidak benar di depan pernyataan P, atau jika mungkin dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan P. Nilai kebenaran negasi suatu pernyataan memenuhi sifat berikut ini, seperti jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Jadi, nilai kebenaran negasi suatu pernyataan selalu berlawanan dengan nilai kebenaran pernyataan semula. Contoh P. Semua bilangan prima adalah ganjil. Negasi P. Tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Ada bilangan prima yang tidak ganjil. Contoh yang kedua, Q. 2 tambah 2 sama dengan 5. Negasi Q. Tidak benar, 2 tambah 2 sama dengan 5. Seharusnya 2 tambah 2 tambah 1, baru hasilnya 5. Contoh yang ketiga, Jikuistik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Benar. Namun, Jikuistik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta, maka itu dikatakan salah. Contoh yang keempat, manusia mempunyai ekor. Itu dikatakan salah. Yang benar yaitu manusia tidak mempunyai ekor. Contoh lainnya, P. 2 adalah bilangan prima. Benar. Namun, 2 bukan bilangan prima. Itu dikatakan salah. Contoh yang kedua, Ali anak orang kaya. Dikatakan benar. Namun, Ali bukan anak orang kaya. Dikatakan salah. Negasi dari pernyataan ekuivalen dengan disjungsi dari masing-masing konjungsinya. Dengan begitu, sebaiknya bentuk kesetaraan di atas disebut juga dengan dalil De Morgan, yaitu negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Selain dalil De Morgan, masih banyak kesetaraan yang lain, misalnya negasi P, Q sama dengan P dan negasi Q. Negasi P, Q sama dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Contoh, 8 adalah bilangan genap dan bulat. Negasinya ada 2 kemungkinan, yaitu tidak benar bahwa 8 adalah bilangan genap dan bulat. 8 adalah bukan bilangan genap atau bukan bilangan bulat. Contoh yang kedua, kita dapat berbelanja di toko laris atau di Matahari Department Store. Negasinya ada 2 kemungkinan, yaitu tidak benar bahwa kita dapat berbelanja di toko laris atau di Matahari Department Store. Kita dapat berbelanja di toko laris dan tidak di Matahari Department Store. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya masing-masing. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, logika berasal dari kata logos yang artinya ucapan, kata, pikiran secara utuh atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara istilah adalah logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan kesimpulan yang valid atau benar dan yang tidak valid atau yang tidak benar.
Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu kebenaran faktual dan kebenaran logis. Negasi adalah suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan bernilai salah maka pernyataan semula benar. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.